Sisi barat ini sisi terpendek, memiliki 3 baluara, 1 gerbang. Dan oka-boka ini adalah salah satunya yang terbesar dan sudut dia memang di barat betul, terus menjadi tempat azan dikembang azan oleh Bisa Patamiana. Yang informasi yang saya dapat bahwa yang berdiri di kita ini adalah seorang moji Bisa Patamiana yang dinamakan Mojina Waberongalu Haji Pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber semua dimanapun saja Anda berada. Wow, bahagia sekali malam hari ini saya berada di sisi barat benteng Keraton Buton. Ini merupakan koja-koja lanjutan kita dengan narasumber. Saya panggil Mengkakana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar ini? Apa kabar ini? Malape. Alhamdulillah. Kita sudah koja-koja sebelumnya dengan Bang Triat di sisi timur. Bagaimana kita melihat panorama alam yang indah di sisi timur benteng Keraton Buton. Dan kita melihat bagaimana gunung-gunung di sana, bagaimana sungai mengalir di bawah, dan panorama yang sangat indah di sana. Ada awan, burung-burung, subhanallah. Nah, sekarang kita coba bahas satu sisi, yakni sisi barat. Dan sekarang kita berada di sisi baratnya. Bang, sebenarnya sisi barat ini di kawasan benteng keraton ini memuat makna-makna apa saja sih? Karena saya lihat dari sisi barat ini kita bisa lihat kota Bau secara keseluruhan dengan indah, dan bisa dijelaskan. Baik, terima kasih. Kemarin itu sisi timur. Ya. Malam ini kita membahas lagi, mengkojak-kojakan lagi sisi barat. Karena itu masing-masing memiliki nilai perbedaan, perbedaan ciri khas. Karena saya dalam pembicaraan ini, dalam koja-koja ini, saya mengikuti latar belakang pengetahuan saya, yaitu arsitek landscape-nya. Dalam hal ini berarti arsitektur landscape benteng keraton. Benteng yang sangat besar ini. Benteng keraton yang Kota Nabolio, yang sangat saya bahagia dan juga sedih.
karena itu kebahagiaan semua. Kesedihan itu adalah kebahagiaan bahwa para leluhur membangun Bangun Puata, membangun bersama-sama dari masyarakat bawah, dari 3 kelompok itu, 3 kaum itu, untuk membangun benteng. Benteng ini berada di ketinggian di atas bukit, sehingga berada di benteng ini kita akan bisa melihat alam, dan itu adalah landscape. Itulah pada saat saya kuliah itu, teman saya mengatakan mungkin ilmu teori landscape yang pertama kali terbangun itu berada di, untuk ukuran Indonesia, untuk ukuran Nusantara, adalah Benteng Keraton. Wow, wow, wow. Dan kembali ke teori landscape itu, dia sangat mengena sekali ini posisi tata letak benteng berada di ketinggian. Kalau diidentifikasi tentang Benteng Keraton ini, khususnya yang tempat kita berdiri ini, kita koja-koja ini, kita meliputi ada 3 yang patut kita bahas, yaitu bentuknya, bentuk, fungsi, dan estetika. Bisa dijelaskan itu, menggagakan. Ya, tentang kita ke bentuk. Bentuknya tempat kita ini, sisi barat ini adalah berada di sudut. Kita berada di sudut. Di sini ada lagi ilmu sudut, yang itulah orang tua juga mengatakan bahwa nanti sebentar tentang bahasa orang tua itu. Untuk saat ini bentuknya dulu. Kita bicara bentuk, fungsi, dan estetika. Mengenai bentuk, Boka-Boka ini terdapat 3 ruangan. 3 ruangan. Dan mengadopsi huruf penglihatan saya, mengadopsi huruf Arab. Wow, luar biasa. Selanjutnya adalah fungsi. Fungsi ini dulunya itu menjadi tempat yang disucikan, tempat ini. Dalam artian menjadi azan, tempat dikumandangkannya azan, tempat azan berkumandang oleh Pisa Patamiana. Tempat kita berada di dan kita ini berada di sisi barat. Sementara kiblat juga barat. Kiblat itu ada di barat. Selanjutnya fungsi, bentuk, fungsi, dan masih fungsinya. Masih fungsi. Ada juga referensi yang saya baca, dia itu di sini menjadi tempat pengamatan, tempat melihat hilal bulan Ramadan. Wow. Bulan Tembana Bulama ya. Tembana Bulama. Wow. Itu masing-masing punya kisah. Masing-masing itu punya kisah, apa yang katakanlah tempat suci itu, azan itu memiliki kisah. Kemudian melihat hilal itu ada kisahnya juga. Kemudian di sini juga di samping tempat penjagaan ya, tempat penjagaan, melihat laut bau-bau.
Kemudian Keren. bicara sisi estetika. Ya. Bicara estetika atau keindahannya, kita bisa lihat, kita bisa rasakan sendiri bagaimana saat ini kita berada Ya, pada saat malam hari. ya bintang-bintang. Hmm, Bagaimana panorama bau-bau, bagaimana benteng ini bisa kelihatan dengan utuh dari sini. Kita bisa melihat gerbang Lawan Anto, kemudian wah gundu-gundu, masya Allah. bisa melihat masjid Ya, Agung Keraton. Masjid Agung Keraton, Kasulana Tombi. Mas Geogena Volio, Kasulana Tombi. Kita bisa. Kita berada di sini, seakan-akan kita ini berada di tepat sejajar masjid. Ya, karena memang kita melihat masjid secara langsung dari sini. Coba Subhanallah. Anda keliling 4 sudut ini. Hanya di sini mungkin yang Anda bisa melihat posisi masjid. Tapi mungkin kalau tidak ada penghalang-penghalang bisa juga semua, karena itu Masjid Ogena itu selalu sebagai pusat, sebagai titik tengahnya Kota Wolio. Benteng ini. Iya, dari 4 sudut itu di tengah-tengahnya berdirilah Masjid Ogena Wolio. Iya. Estetika juga ya, masih lanjutan estetika. Ya. Di sisi ini dulu, sebelum kita diskusi, saya bertanya lagi orang tua, bagaimana sih itu sekitarnya buka-buka itu? Itu katanya buka-buka itu dulu dikelilingi oleh pohon cempaka, banyak cempaka yang hidup di situ. Kemudian di bawah situ ada pohon beringin besar. Di situ juga ada situs batu Barakaka di tepat ini di bawah. Kemudian itulah salah satu sisi, sehingga dengan adanya itu berarti burung-burung pun berarti itu akan datang hingga di situ. Jadi kita bisa hayalkan, kita bisa berimajinasi bahwa pada saat itu estetik, pada saat zaman masih tegaknya itu pohon-pohon, itu burung-burung itu hidup berdampingan sama manusia. Dan itu belum ada kebun, belum, masih Indah sekali. indah sekali itu. Wow. Lanjut, Bang. Berbicara buka-buka ini, kita mulai ini membahas pendalamannya sedikit. Ya. Kita membahas pendalam tentang ketiga tadi itu adalah fungsi, estetika, dan bentuk. Bentuknya. Semua ini sebenarnya satu kesatuan. Satu kesatuan yang utuh. Kesatuan itu untuk masyarakat, untuk manusia Tinggal di sini. yang tinggal di sini. Ketika dia berada di sini, dia akan merasakan ada kesan di pikirannya, itu adalah memiliki fungsi. Ini tempat boka-boka ini memiliki fungsi, memiliki estetika, memiliki bentuk. Luar biasanya juga di boka-boka ini menggunakan 3 kamar itu, 3 kamar, dan dia bentuknya itu aksara Arab. Jadi yang saya apakah ini perlu juga saya ungkap di sini ya, itu Bolehlah jika berkenan diungkap, biar kita mengetahui secara. Ya. Ini yang saya lihat ini, dia ini berbentuk ini adalah semacam tanda baca. Ini kita ini berada di sini. Tanda baca, yaitu ada dua huruf, Ya. yaitu Fatah, atau yang garis lurus itu ya. Nah, jadi kita ini berada di garis lurus ini yang Iya ya. ya. Di bawah itu, Di bawah ada kamar di bawah. kamar di bawah itu Ruang di bawah. wow. Wih. Ya, ini kan bisa lihat Ya, sendiri. bisa itu. karena muter ke sini kan. Ya. Wow, ya. Itulah salah satu. Lihat kan itu kamarnya dia. Nah, ini karena saya sangat itu nih kembali ke hal-hal tersebut
hanya ada kegabungan dan orang tua kita sudah tahu itu. Kita sekarang kita hanya melihat kayak Mengkakana sekarang meneliti soal benteng ini dan terlihat itu. Subhanallah. Ini Pak. Iya. Apa ya? Terus ini sebenarnya ini kita sudah sampai ke pendalaman ini tentang huruf itu kan luar biasa kita ini berada di buka-buka ini. Kita bisa merasakan itu, kita berada di tanda baca itu. Di situ juga azan berkumandang. Tempat hilal kita Tempat hilal lihat pada saat tembak Nabula itu. Dan berada di sisi barat. Ya, Itu luar biasa. Berada di ketinggian. iya. Itulah sisi barat benteng keraton Buto. Sisi barat. Iya. Di sisi barat ini ada berapa lawan kalau kita cermati? Iya. Ada berapa bastion? Jadi kalau kita lihat sisi barat ini, lawa itu hanya satu Yang ada di sana. satu gerbang. Khusus boka-boka ini diapit oleh 2 gerbang. Labana Sambali sama Labana Gundu-Gundu. Gundu-gundu. Terus untuk sisi barat sendiri garis sendiri ada Godona Batu Dan batu. di ujung barat selatan. Terus ini terus Labana Sambali. Ada lagi satu itu Balwara Yang juga. Masuk di sana. Iya, Balwara juga. Dekat Lawana Sambal itu. Iya. Terus Labana Sambali terus boka-boka. Nah, Ini menarik ini Bang sebenarnya kalau kita bisa bisa dijelaskan buat Bisa, kita biar kita paham ternyata filosofi benteng terluas di dunia ini tidak ada begitu saja dan memuat informasi yang saya sendiri takjub ini. Iya. Ya, bisa dijelaskan. Dan memang harus kita takjub di sini Bang. Ya, Karena sisi barat ini adalah sisi terpendek. Sisi terpendek benteng keraton. Sisi terpanjang itu sisi timur. timur yang kita lihat terbentang dari dan bentengnya rata-rata pendek-pendek. Tidak terlalu tinggi, paling setinggi lutut kita paling. Iya. Dan tergambar semua. Nah, di sini bentengnya tinggi dan kita berada di ketinggian. Wow, Iya. luar biasa. Itu bayangkan Bang. Ya. Sangat bisa tergambar bahwa benteng ini memang memiliki struktur yang berbeda. Kemarin kita berbicara soal sisi timur, sekarang sisi barat, dan dengan 3 itu kira-kira makna apa yang bisa kita coba petik di sini tentang arsitektur benteng ini. Luar biasa orang tua kita. Iya. Jadi sebenarnya kalau untuk kembali ke sisi benteng, Ya, bahwa ini kan sisi terpanjang itu ada di sisi ini, sisi utara, sisi utara ya? terus ke timur. Timur. Sisi utara timur. Jadi dia terpanjang sampai timur. Dan kita ini berada di Gundu-Gundu. Gundu-Gundu itu adalah kampung pertama. Sama kampung kedua yang pertama kali terbentuk adalah Parangkatopa. Jadi ujung-ujung. Jadi kita sebenarnya berada di ujung, jadi timur sama barat, ujung-ujung. Taparwat, kalau saya anggap inilah mungkin salah satu makna Taparwatapan, artinya Ubara Matana Soekarno dengan timur, ujung-ujung, ujung dan ujung, sudut dan sudut, seperti itu. Dan menariknya ini benteng, kalau dari sisi ini adalah Sisi baratnya. sisi barat ke timur itu, kalau kita tarik garis ini dia akan melengkung jadi melengkung seperti ini nanti, seperti huruf lam itu, seperti huruf lam itu. Lam. Jadi ya begini dia. Utara ya, utara. Di barat. Tergambar semua ya, masya Allah.
yang kita tahu dan banyak sekali kita semua tahu bahwa huruf benteng ini huruf dal ya, dal. Iya, iya. Ternyata banyak juga di situ huruf-huruf yang Itulah. Tapi itu kan pertama, Bang. Ya. Itu kan pelajaran pertama itu. Sehingga itu terbentuknya empat patalimbona mai. Gundu-gundu, barang katopa, balu, Eropa. Itu padanya akan membentuk dal itu nanti. Jadi dia itulah perjalanan, sebuah perjalanan. Wow. Dan saya kira cukup itu saja saya. Ya, kembali ke sisi barat ini. Kembali dulu ke sisi barat. Ya. Sisi barat ini sisi terpendek, memiliki 3 baluara, 1 gerbang. Dan oka-boka ini adalah Salah satunya. yang terbesar dan sudut dia memang di barat betul, terus menjadi tempat azan azan oleh Misa Patamiana. Yang informasi yang saya dapat bahwa yang berdiri di kita ini adalah seorang moji Misa Patamiana yang dinamakan Mojina Waberongalu Haji Pada. Haji Pada itu. Jadi Haji Pada itulah yang berdiri di sini mengumandangkan azan. Masya Allah. Wow. Informasi yang sangat. Iya. Terima kasih. Kita sudah dikasih tahu tentang ini. Wow. Ya. Kemudian berikutnya, hal yang sangat membuat saya takjub juga pada malam hari ini bahwa kita ternyata berada di tempat yang sangat, saya boleh bilang, suci ya, karena di sini tempat dikumandangkannya azan, kemudian di sini tempat kita melihat hilal. Wow, saya tidak hati-hati kagum ini. Sisi barat ini ternyata ini fungsinya, salah satunya di benteng ini. Kenapa harus benteng ini? Kenapa harus benteng? Ada apa sebenarnya dengan benteng? Ternyata benteng ini tempat sudah ada fungsi-fungsinya ya. Apalagi kira-kira yang bisa dibagikan pada kesempatan ini? Ini kan sisi itulah yang menurut saya tadi adalah sudah termasuk itu yang kita bahas tadi, itu adalah sudah inti-intinya juga tentang itulah sisi yang menurut saya itu adalah sudah sisi terdalam bahwa dan itu azan itu berkumandang pada saat wabah penyakit. Pada saat menghadapi wabah itu, Misa ini kan utusan dari Masjid Agung Masjid Diogena Mangamuji semua. Jadi dari dalam Masjid Wolio azan. Jadi yang azan itu 4 sudut dan 1 di masjid. Jadi mereka itu menghadapi wabah itu luar biasa. Itulah yang menjadi pelajaran, yang menjadi salah satu benteng kita pada saat wabah itu adalah sudah azan itu. Sudah azan. Dan memang salah satu tugas Misa Patamiana itu adalah melempar setan. Mereka itu bahasa atuda setan itu nih, salah satu tujuan mereka itu. Karena memang saya dalami juga ini. Itulah saya merasa bangga bahwa kasih mudah-mudahan ilmu nama mancuan yang dulu sampai hari ini tertulis. Mungkin kita ini hanya pemilik ilmu yang sedikit, tapi kalau menurut saya itu sudah merasa bahagia dan menangis dengan hari ini bahwa spiritualnya kita itu bagaimana, maksudnya dengan spiritualnya koni indah-indah musara sumanamo agama lewat kisah-kisah tadi itu. Waduh, apalagi sih peka kumaika andem bos itu atangkain caku, bukan peka kumaika tapi bahasa tepatnya mungkin atangkain caku kumbore boleh sih seperti itu. Wow, tempat dikumandangkannya azan pada saat ada wabah.
sebentar. Sekarang kita lagi hadapi ini. Sekarang kita wabah virus yang ketika ini kembali, wow, saya hanya bisa sedih. Baik sahabat YouTuber semua, sudah sekitar 23 menit kita koja ini. Nih karena kira-kira sebelum kita tutup ini, saya terus terang saya terharu sebenarnya. Saya berkaca-kaca ini. Kira-kira sebelum kita tutup apa yang ingin disampaikan kepada sahabat YouTuber semua, kepada teman-teman semua, dan kepada yang menonton ini? Silakan, Pak. Perlu saya sampaikan bahwa yang saya bicarakan ini, pemikiran saya ini menggunakan sumber referensi, yaitu literatur, naskah Kabanti, itulah perannya juga Kabanti. Kita harus rawat itu Kabanti yang tulisan tangannya orang-orang dulu, orang-orang tua yang kalau kita keliling itu sudah banyak yang tidak dihargai lagi itu naskah-naskah itu. Ada juga memang yang menyimpan, tapi ada juga yang masa bodoh dengan rekaman Kabanti itu. Itu adalah tulisan tangannya mereka. Kemudian tuturan, tulah-tulah nama Mancuana yang mungkin itu mereka tidak tulis, tapi tetap mereka ceritakan. Itu juga penting. Itulah saya, sebagaimana kemarin itu Sisi Timur, bahwa saya bisa berbicara tentang Benteng Keraton karena itu saya cari orang tua, saya tanyakan, tua apa sih tulah-tulah Nakotasi. Jadi siapapun dia saya tidak pandang, yang penting kok nih mereka itu orang Wolio, mereka itu orang-orang tua di Wolio. Saya pergi tanya, Pak, saya tidak lihat rumahnya bagus atau jelek, enggak kuat baki ya, karena tidak mungkin saya tanya orang lain begitu tentang, pasti mereka lah mungkin sangangamu, ruangangamu, tapi pasti mereka pernah miliki itu ceritanya mereka. Masuk akal, atau bahasa ilmiahnya katanya ilmiah atau tidak ilmiah, tapi menurut saya itu sebuah kekayaan untuk saya. Ya, kemudian kalau bisa satu lagi ya. Ya, silakan. Mungkin ini begini saja atau masih ada lagi? Tidak, sampai detik ini saja ya. Ya, nanti kalau misalnya ada yang ingin dibahas, kita koja-koja lagi di segmentasi berikutnya. Begitu ya. Karena ini ada yang saya mau sampaikan. Ya, silakan. Langsung saja. Tentang hutan, tentang tadi kita kembali ke estetika itu, estetika lingkungan. Karena tadi itu kan saya bahas ini adalah lam. Jadi mungkin ada lamnya lah ini kota ini, ada lamnya, ada dalnya, ada dal. Jadi mungkin sisi luarnya ini adalah membentang sebuah hutan kota itu, kita kembalikan lagi itu fungsi-fungsi apa, kita kembalikan pohon-pohon yang tumbuh dari sisi barat ini menuju sisi barat utara ke timur. Jadi dia hutan itu membentuk sebuah formasi huruf lam. Kalau bukan huruf lam, karena dal kan ada, sudah ada dal, jadi lam ini tahu tidak, orang Wolio mekonol la. Itu penggunaan lam itu ada nama-nama orang tua. Lamboe itu kakeknya wali kota sekarang itu, Lamboe itu namanya Lamboe. Kemudian ada juga ini saya tulis, dia itu Bontona Balu, Lambia itu Bontona Balu. Jadi formasi lam-lam itu sebenarnya adalah, atau hutan kita abadikan dengan bentuk hutan, dan itu juga salah satu mungkin kalau kita hubungkan dengan ini, kita hubungkan ya Pasalipaya dengan Oputaiko itu yang sekarang menjadi pahlawan itu, bahwa di benteng ini harus ada hutannya juga seperti itu. Jadi hutannya itu tadi formasi lam, itulah nama orang Wolio laki-laki itu lamnya itu. Tapi dia sudah dilihat dari udara itu membentuk sebuah jalur indah sekali, hijau. Apalagi di zaman sekarang ketika kita realisasikan itu dengan pohon-pohon, kita kembali tanam, kita kembali buat pohonnya, masya Allah. Bunga-bunga, sehingga dia membentuk huruf lam ketika dilihat dari
Jadi seakan-akan itu huruf lam itu melingkupi ini Benteng sisi barat. Iya, karena sisi sana kan itu Panorama. sudah masyarakat, sudah tinggal Diau Pare kan sudah masyarakat. Jadi sini kesempatannya kita nih sisi barat memperbaiki sisi kembali ini, ya, misal. Iya, sampai timur itu menyambung ke sungai. Nah, kebetulan terima kasih juga ini kepada Rapid yang sudah kita bisa nikmati dulu Rapid ini, minuman sponsor kita ini. Enggak, karena kita rasakan dulu ini Rapid ini. Ini sebenarnya masih panjang ini sebenarnya. Iya ya. Tapi saya pikir hanya itu apa? Iya, itu sebagai pengetahuan dasar kita, karena kemarin kita sudah bahas sisi timur dan sekarang kita bahas sisi barat. Nanti netizen semua yang sudah apa namanya? Yang sudah pernah menonton sisi timurnya, nah ini sisi baratnya. Kita rasakan dulu. Terima kasih deh. Alhamdulillah. Baik, kita sudah merasakan Rapid. Terima kasih buat Rapid yang sudah sponsori kita pada malam hari ini, dan tetap like, comment, dan subscribe. Terima kasih Mika Gana sudah hadir di Koja-Koja, dan nanti kita Koja-Koja lagi kalau bisa. Jangan sampai di sini saja. Tetap like, comment, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.